Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Nanjati, kelas 10 IPS 2, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Sejarah kepramukaan di masa Hindia Belanda. Nah, gerakan pramuka di Indonesia itu dimulai pada tahun 1912. Hal tersebut bermula dari organisasi Nederlands Pavinders Organisatie (NPO) yang kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging pada tahun 1916. Melihat gerakan pramuka yang berada di Indonesia, membuat tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Padvinders atau Pandu untuk Anak Bangsa. Akhirnya, terbentuk Padvinders Indonesia seperti JPO, Javans Padvinders Organisatie, JJP, Young Java Padvinders, Nativis, Nasional Islamisch Padvinders, SIAP, Sarekat Islam Afdeling Padvinders, dan Padvinders Muhammadiyah yang kemudian mengganti nama menjadi Hizbul Wathan atau HW. Organisasi tersebut kemudian bersatu. Mulanya dibentuk PAPI atau Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, Nativis, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Sayangnya, PAPI tidak dapat bertahan lama. Kemudian terbentuklah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh dari Young Java Padvinders atau Pandu Kebangsaan JJP, PK, INPO, dan PPS, JJP, Young Java Padvinders, PK Pandu Kebangsaan. Namun, PAPI kemudian mengembangkan diri menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Eksistensi gerakan kepanduan di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut membuat banyak gerakan kepanduan bermunculan di Indonesia pada tahun 1928 sampai 1935. Gerakan tersebut ada yang bernafas kebangsaan maupun agama. Kepanduan yang bernafas kebangsaan antara lain adalah Pandu Indonesia atau PI, Padvinders Organisatie Pasundan atau POP, Pandu Kesultanan PK, Sinar Pandu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Sedangkan kepanduan yang bernafas agama seperti Pandu Ansor, Al-Watani, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamic Padvinders Organisatie IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia KAKI, dan Kepanduan Masehi Indonesia atau KMI. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI merencanakan All Indonesian Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu, pelaksanaan, maupun nama kegiatan yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkindo, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ini adalah foto-foto pramukaan di zaman Hindia Belanda. 2. Kepramukaan di zaman penjajahan Jepang. Pada masa Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya tahun 1942 sampai 1945, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Lalu, partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan Pekino II tetap dilakukan.
Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah, bangsa Jepang tidak mengizinkan pramuka di Indonesia. 3. Kepramukaan di zaman kemerdekaan Indonesia. Pada 28 Desember 1945, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Kepanduan ini merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tanggal 1 Februari 1947. Namun, tahun-tahun berikutnya banyak organisasi kepanduan yang kembali bermunculan. Hingga kemudian, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 bagian A tanggal 1 Februari 1947 dengan keputusan nomor 23441 Kabupaten tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain seperti Pandu Rakyat Indonesia. Contoh terbentuknya IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia pada 16 September 1951. Kemudian, IPINDO diterima menjadi anggota International Conference, organisasi kepanduan sedunia, mewakili Indonesia masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada tahun 1953. Lalu, tahun 1954, terbentuklah organisasi Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI Kepanduan Putri Indonesia yang melebur menjadi Pekindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Jika dijumlah dari tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan di Indonesia berjumlah 100. Organisasi-organisasi tersebut terhimpun dalam 3 federasi, yaitu IPINDO, Popindo, dan PKPI. Akhirnya, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Dia menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang Tunas Kelapa. Maka terciptalah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh pejabat sementara Presiden RI Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya, Gerakan Pramuka di Indonesia mulai dikenakan secara resmi di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Hal tersebut bersamaan dengan Presiden RI menganugerahkan Panji-Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah foto-foto kepramukaan di masa kemerdekaan Indonesia. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.